Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'zama ala ibadihil minnah bima dafa'a anhum kaidas syaitani wa fannah iz ja'ala as-sawma hisnan li awliyaihi wa junnah wa fataha lahum bihi abwabal jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Rabbun nufusil mutmainnah wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh qaidul khalqi wa mumahhidus sunnah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina kana li aswatihim bil adhkari dawiyu wa rannah. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih wa qad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami' Baitul Muttaqin yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah di siang Jumat ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, dan juga kekuatan sehingga bisa hadir berkumpul kembali untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu kewajiban sholat Jumat. Penuh harapan kita semoga sholat yang nanti kita akan laksanakan mudah-mudahan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kemurahan Allah selalu dibukakan pintu ilmu dan pintu hati kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat agama. Amin ya mujibas syailin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan, bulan puasa tinggal beberapa hari lagi. Ada yang pokok yang perlu kita siapkan, sudah tentu bukan materi, tapi yang paling pokok kita siapkan untuk menghadapi bulan puasa ini yaitu kekuatan mental. Jadi mental kita harus kuat, harus benar-benar senang dengan ibadah puasa. Jangan malah justru sebaliknya, mental pengecut, dia berkeluh kesah, dia gerutu dengan datangnya bulan puasa. Justru saudara-saudara, kita sebagai seorang muslim merasa senang dan girang dan juga sukacita dengan datangnya bulan Ramadan. Kita sambut bulan Ramadan dengan ucapan marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrus siyam. Selamat datang wahai bulan Ramadan, selamat datang wahai bulan puasa. Begitulah saudara-saudara selayaknya sebagai muslim dan muslimah menyambut kedatangan bulan puasa dengan gembira, dengan sukacita. Saudara, puasa yang Allah wajibkan kepada kita sebetulnya tidak merugikan kita. Justru puasa tersebut menguntungkan kita. Menguntungkan di dunia, juga menguntungkan di akhirat. Menguntungkan jasmani dan juga menguntungkan rohani. Enggak ada cacat dari puasa. Enggak ada kerugian dari puasa, justru menguntungkan. Memang kalau dilihat dari sudut hawa nafsu, inilah saudara-saudara yang membuat orang jadi gerutu dengan datangnya bulan puasa. Karena dia menilai dari sudut hawa nafsu. Kita tahu nafsu itu kan senangnya makan, senangnya minum, senangnya berpoya-poya, itulah hawa nafsu. Maka dalam Al-Quran disebut innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu memerintahkan yang buruk-buruk. Kalau kita makan terus, apa jadinya diri kita? Berarti kita bukan manusia lagi. Kita sama dengan hewan, saudara-saudara. Kita ini manusia yang berakal. Bahkan bukan saja berakal, tapi yang beriman. Maka disinilah saudara-saudara kita mesti senang dengan ibadah puasa,
bukan justru kita gerutu dengan adanya bulan puasa. Hadirin, bawaan hawa nafsu ini mendorong manusia untuk melawan agama. Ya, begitu memang. Nah, di dalam Islam kita disuruh kendalikan hawa nafsu. Terjadinya kekacauan di muka bumi, apa sajalah namanya. Ya, mulai dari perkelahian, tawuran, pembunuhan, peperangan, sampai kepada pencurian, perampokan, perzinaan, pemerkosaan, dan lain-lain, itu sumbernya, dorongannya dari hawa nafsu. Maka di bulan puasa kita girang, saudara-saudara. Kita senang, karena puasa ini mendidik hawa nafsu kita, supaya nurut dengan agama. Biasa makan, biasa minum, kemudian dari subuh sampai maghrib, kita tidak makan. Kita nggak turutin hawa nafsu kita. Kita berarti telah mendidik nafsu kita ini menjadi nafsu yang baik. Begitu. Saudara, kalau tidak dididik hawa nafsu ini, maka dia akan berakibat buruk. Ya. Nafsu tidak terkontrol, nafsu tidak terkendali. Apa yang terjadi? Ya tadi saya bilang contohnya kekacauan, keonaran, tidak lain terjadi di muka bumi ini kecuali gara-gara hawa nafsu. Nah, kalau hawa nafsu sudah bisa ditundukkan, hawa nafsu sudah bisa dibiasakan untuk tidak makan, tidak minum, dari subuh sampai maghrib. Bukan sehari, 2 hari, bukan seminggu, 2 minggu, tapi full 1 bulan. Maka nanti insya Allah nafsunya akan menjadi nafsu yang nurut kepada agama. Nah, inilah saudara-saudara yang disebut tujuan daripada puasa. Ya. Jadi puasa itu kan diwajibkan oleh Allah, tujuannya agar manusia itu bertakwa. La'allakum tattaqun. Ini tujuan yang paling dominan, tujuan yang paling pokok di dalam puasa, agar orang yang berpuasa itu la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa adalah melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Itu bahasa sederhana dari takwa. Nah, kalau di bulan puasa kita udah biasakan tuh nafsu untuk tidak makan, tidak minum, maka nanti setelah bulan puasa kita pun bisa membiasakan nafsu kita untuk tidak berbuat yang haram. Malah justru berbuat yang diperintah oleh agama. Bahkan bukan saja yang wajib, yang sunat pun dilaksanakan. Karena kita udah biasa di bulan puasa. Maka inilah saudara-saudara, universitas puasa menggembleng kita, mendidik kita supaya pandai mengendalikan hawa nafsu, bahkan emosi, yang nanti akhirnya menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin, ketahuilah bahwa puasa yang kita jalankan, ya di samping mendidik kita menjadi orang yang bertakwa, juga puasa saudara-saudara mendidik kita mempunyai mental kuat. Anda bisa rasakan tuh waktu puasa, walaupun lapar, walaupun haus, tenggorokan kering, perut kosong melilit, tetap toh kita puasa juga. Kita punya mental yang kuat. Mungkin bahasa saya punya sifat ulet, nggak menyerah. Apalagi saudara-saudara kita yang tetap bekerja di bulan puasa. Cukup berat saudara-saudara, bekerja tapi sambil berpuasa. Ini berat sekali. Nah, ini kalau dilaksanakan berarti kita sudah memiliki mental yang kuat, memiliki keuletan. Saudara, kunci keberhasilan di dunia ini adalah keuletan. Apa itu ulet? Ulet itu pantang menyerah, tidak mengeluh, begitu. Lihat orang berpuasa, pantang menyerah, walaupun panas, tidak minum dia, tidak makan dia, menunggu sampai maghrib. Bukan main uletnya orang-orang yang berpuasa. Nah, ini saudara-saudara didikan di dalam agama. Maka disebutlah di dalam agama, syahrul Ramadan, syahrus sabar. Bulan Ramadan, bulan sabar. Sabar kita artikan bukan menyerah, tapi sabar saudara-saudara, keuletan, kegigihan.
seseorang ingin tercapai cita-citanya, kuncinya tidak lain kegigihan, keuletan, dan tidak mudah menyerah. Ini didikan agama melalui ibadah puasa. Walhasil puasa itu banyak sekali keuntungannya, saudara-saudara. Nggak layak dijelaskan semuanya dalam khutbah ini. Yang penting kita yakinin puasa yang kita jalanin menguntungkan kita, bukan merugikan. Itu yang paling pokok. Bahkan kita bisikan pada diri kita, puasa yang kita jalankan adalah puasa yang bermanfaat buat diri kita, bermanfaat dunia kita, bermanfaat akhirat kita, bermanfaat jasmani kita, bermanfaat rohani kita. Allah ini ketika mewajibkan kita berpuasa, bukan Allah menyiksa kita dengan lapar, dengan haus. Allah enggak menyiksa kita dengan lapar dan haus, tapi Allah mendidik kita. Memang kadang-kadang didikan itu memang berat. Ya, didikan berat, saudara-saudara. Perlu lapar, perlu haus, berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, sampai 1 bulan. Jadi pastikan saudara-saudara ada di pikiran kita, puasa itu menguntungkan kita, tidak merugikan kita. Ada suatu hadis ya, yang menjelaskan tentang apa yang Allah wajibkan tidak menguntungkan Allah, tapi menguntungkan kita sendiri. Yaitu hadis qudsi, Allah berfirman, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hambaku, seandainya awal manusia sampai akhir manusia, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti di hari kiamat, termasuk juga bangsa jin, mereka menjadi orang paling bertakwa, maka Allah berfirman, tidak bertambah kekuasaanku. Anggap manusia beriman semua, Allah enggak bertambah kekuasaannya. Kebalikannya, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai manusia, seandainya awal manusia sampai akhir manusia, termasuk bangsa jin, mereka menjadi makhluk yang jahat, semuanya kafir, nggak ada yang beriman, tidak rugi sedikit pun kekuasaan Allah. Jadi kita beriman, kita bertakwa, hasilnya buat diri kita. Kita tidak beriman, tidak bertakwa, maka akibatnya menimpa diri kita. Ini perlu kita camkan di dalam kita melaksanakan agama, agar semangat saudara-saudara, bahwa ibadah yang kita kerjakan apapun namanya menguntungkan kita, bukan menguntungkan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan mental, ya, kekuatan batin, zahir, mental, fisik, semuanya, sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.